Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Budi Utomo dari Fakultas Ekonomi. Dan saya Muhammad Adik Saputra dari Fakultas Ekonomi. Dan saya Muhammad Alfa Putrayana dari Fakultas Ekonomi kelas 02. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang materi ekonomi politik Keynesian. Latar belakang. Pada dasarnya ekonomi politik merupakan gabungan dari dua pengertian, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu politik. Ilmu ekonomi merupakan suatu tindakan atau pemikiran yang mempelajari perilaku manusia dalam tentang kebijakan menciptakan kemakmuran. Sedangkan ilmu politik merupakan suatu tindakan yang mempelajari tentang kebijakan yang dilakukan oleh penguasa demi kesejahteraan rakyat. Ekonomi politik baru memperoleh bentuk pada pertengahan abad ke-18. Sejak ditulisnya The Wealth of Nations oleh ekonom klasik Adam Smith pada tahun 1776. Semakin tahun pengembangan ekonomi politik mengalami perkembangan dengan berbagai pandangan oleh para ekonom-ekonom lainnya, tidak terkecuali Keynes. Pengertian teori Keynesian ini berusaha mengkritik tentang konsep pasar yang meregulasi dirinya sendiri yang banyak digunakan oleh para pemikir klasik dan neoklasik sebelumnya. Dalam pandangan klasik dan neoklasik, mereka lebih beranggapan dan menempatkan pada regulasi pasar mandiri. Pada penganut mazhab Keynesian beranggapan bahwa ketiadaan regulasi pasar yang diciptakan oleh negara pasti menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya produktif masyarakat tertentu. Tokoh mazhab Keynes, John Maynard Keynes pada tahun 5 Juni 1883 sampai 21 April 1946 adalah seorang ekonom Inggris paling berpengaruh pada abad ke-20 dan pendiri makro modern. Keynes dikenal sebagai tokoh yang menyebabkan lahirnya mazhab baru, yakni mazhab Keynes. Pada tahun 1946 Keynes memimpin revolusi pemikiran ekonomi yang menantang gagasan ekonomi neoklasik melalui bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money. Bagaimana sirkularitas dari ekonomi politik? Dalam aliran Keynesian juga membahas tentang alur sirkular tenaga kerja, di mana uang dalam alur sirkular ini memainkan peran penting, terutama ketika kita hendak menelaah apakah proses ini berjalan stabil atau tidak stabil, sehingga perlu menekankan bahwa semua pergerakan atau aliran dalam proses ini selalu melibatkan uang. Dalam kenyataannya, pasar yang justru sistem regulasinya diatur oleh pemerintah malah tidak bisa menstabilkan kondisi pasar yang ada. Padahal seharusnya kalau kita merujuk pada pandangan Keynesian, tentu mampu meredakan gejolak-gejolak yang ada dalam mekanisme pasar itu sendiri. Ada 3 peran yang dapat dilakukan negara untuk mengatasi masalah eksternalitas, antara lain: 1. Pembagian otoritas dan tanggung jawab antara pemerintah lokal, pemerintah pusat atau negara, dan badan-badan pemerintah. Misalnya, pengawasan polusi udara yang bisa menghambat terjadinya penyimpangan setiap program. 2. Keengganan umum untuk menggunakan kekuatan pasar untuk menyelesaikan masalah eksternalitas seperti pajak bagi penghasil polutan. 3. Ketidakmauan untuk mempertimbangkan tingkat optimal dari kerusakan lingkungan, environmental disruption, menyebabkan eksternalitas hanya bisa diatasi melalui pengeluaran sumber daya masyarakat atau society resource. Inti dari kebijakan makro Keynes adalah bagaimana pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat. Dengan demikian mempengaruhi situasi makro agar mendekati posisi full employment-nya. Permintaan agregat adalah seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dalam 1 tahun. Dalam perekonomian tertutup, permintaan agregat terdiri dari 3 unsur. 1. Pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga. 2. Pengeluaran investasi oleh perusahaan. 3. Pengeluaran pemerintah. Pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat secara langsung melalui pengeluaran pemerintah.
dan secara tidak langsung terhadap pengeluaran konsumsi dan pengeluaran investasi. Apabila dirumuskan adalah seperti berikut: Z sama dengan C plus L plus G.